Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji dan puja hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh sehingga kita bisa menjalankan sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada murid-muridku, murid-murid yang soleh dan solehah, khususnya kepada siswa kelas 3 SD Persis. Hari ini kita belajar jarak jauh dulu karena pentingnya pelajaran ini, mohon untuk didengarkan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, doa dulu agar kita ingin mulai belajar agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua, ya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang PAI. Materinya tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Buka halaman 66 ya, berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad dan khususnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ada kuis, akan ada soal latihan yang sangat menarik. Mohon didengarkan. Nah, sebelum itu Bapak ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon didengarkan, ditonton sampai habis agar kalian bisa mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengenal tentang Nabi kita ini adalah Nabi akhir zaman yang kita kenal hari ini. Ada 25 Nabi yang kita tahu. 25 Nabi ini ada Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, sampai terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini adalah sampai penutup, sampai akhir zaman. Allah mengutus untuk apa? Untuk merubah akhlak-akhlak manusia, menyempurnakan akhlak. Sebagaimana di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Nah, inilah tujuan agar manusia dituntut untuk berakhlak baik. Bahwa Rasulullah diciptakan itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kalau kita ingin mengenal akhlak Nabi Muhammad, berarti harus mengenal bagaimana kelahiran Nabi Muhammad dan tujuannya untuk diciptakannya Nabi Muhammad. Sosok inilah bentuk sebagai manusia terbaik di muka bumi. Nah, mohon didengarkan, ini yang lebih penting. Cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mohon didengar ya. Yang pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad. Rasulullah SAW atau kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Beliau merupakan salah satu yang terkenal atau keturunan dari bangsa Quraisy. Di manakah kota Mekah tersebut? Yang kita kenal adalah merupakan kota atau negara yang kita kenal hari ini adalah Arab Saudi. Kapan lahirnya Nabi Muhammad? Yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau kita kenal hari ini dengan tahun Masehinya
20 April tahun 571 Masehi. Nah, kelahiran Nabi Muhammad ini bertepatan. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena memang tahun gajah tersebut ada sosok raja yang bernama Raja Abraha menyerang Ka'bah. Inilah ketika disebut dengan tahun gajah. Bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan adanya pasukan gajah menyerang Ka'bah. Siapa raja tersebut? Raja tersebut bernama Abraha. Beliau merupakan raja yang berani, raja yang berkedudukan di negeri Yaman, yang saat itu negeri Yaman adalah negeri yang besar. Beliau menganggap bahwa peradaban Islam, peradaban dulu, merupakan peradaban yang bagus, yaitu negeri Yaman. Abraham menganggap bahwa peradaban Arab itu peradaban yang tertinggal. Tetapi Abraham ini tahu suatu saat akan ada kemajuan dari peradaban orang-orang Arab. Salah satunya berkumpulnya orang-orang manusia di dunia untuk berkumpul di dalam satu titik. Salah satunya adalah Ka'bah. Sehingga prediksi ini benar terjadi. Maka Abraha tidak mau kedudukannya di Yaman, negeri yang paling peradabannya bagus, dikalahkan dengan peradaban-peradaban yang kecil. Salah satunya adalah Arab. Sehingga mereka menyerang Ka'bah, menyerang orang-orang yang ada di sekeliling Ka'bah tersebut. Akan tetapi bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah mengutus salah satunya pasukan yang paling kuat juga, membawa sebuah batu yang dari neraka. Salah satunya adalah batu sijil, yaitu batu kerikilnya dari neraka. Apa yang terjadi dari peristiwa tersebut? Pasukan Abraha yang kuat, superpower tersebut hancur lebur oleh pasukan yang dikirim oleh Allah, yaitu pasukan burung-burung ababil. Ini termasyhur di dalam surat Quran, surat Al-Fil. Makanya surat Al-Fil ini merupakan surat yang menjelaskan tentang peristiwa pasukan ababil, pasukan gajah menghancurkan Ka'bah. Maka pasukan gajah yang kuat tersebut hancur lebur dengan adanya pasukan burung ababil. Sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang hafal surat ini? Surat Al-Fil? Anak-anak, kita bareng-bareng, ayo kita ngaji tentang surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, inilah surat yang sering kita dengar, yang sering kita hafal. Pasti anak-anakku, yaitu murid-murid kelas 3 SD Persis, pasti sudah hafal surat ini. Ya, inilah peristiwa tentang kelahiran Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi kita untuk menjadi contoh umat manusia. Bukan hanya orang-orang Islam, tapi melainkan untuk umat manusia. Nah, inilah peristiwa tentang kelahiran Nabi Muhammad dan hikmahnya di balik itu. Apa yang Bapak sampaikan itu merupakan penting. Jadi tolong dicatat dengan baik di halaman 66. Nanti akan ada soal latihan ya anak-anak. Mohon dikerjakan di halaman 68 tentang menceritakan bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, kapan terjadinya. Mohon nanti dikerjakan ya. Untuk itu mudah-mudahan hari ini pembelajaran PJJ kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, khususnya kelas 3 SD Persis pelajaran PAI. Tetap semangat belajarnya walaupun jauh.
dengan cara online ini kalian bisa belajar dengan baik di rumah. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.